Kepulauan Natuna. Permasalahan ini bermula dari klaim China atas perairan paling penting di dunia, Laut China Selatan. Laut ini diperkirakan terdapat 190 triliun kaki kubik gas alam dan 11 miliar barel minyak bumi, dan merupakan wilayah vital karena menjadi jalur pelayaran internasional. Letak geografis dan strategis. Laut Natuna adalah perairan yang terletak di ujung utara Indonesia. Kepulauan Natuna telah lama dihuni dan menjadi bagian dari jalur perdagangan maritim kuno di Asia Tenggara. Secara historis, wilayah ini pernah berada di bawah pengaruh berbagai kesultanan Melayu, seperti Kesultanan Johor Riau. Melalui perjalanan sejarah dan perjanjian antar negara, Kepulauan Natuna kemudian secara resmi menjadi bagian tak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaan. Peran historisnya sebagai titik singgah dan perlintasan perdagangan menunjukkan betapa pentingnya lokasi ini sejak dulu. Secara administratif, Kepulauan Natuna adalah sebuah kabupaten yang masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau. Lokasinya sangat penting karena berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, serta menjadi bagian dari perairan Laut Cina Selatan yang lebih luas. Laut Natuna merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat ramai, dilalui oleh kapal-kapal dagang dari berbagai negara, yang membawa barang dari Asia Timur ke Eropa, Timur Tengah, dan sebaliknya. Bayangkan seperti jalan tol utama di laut. Laut Natuna mencakup wilayah perairan yang luas. Kedalaman lautnya bervariasi. Ada yang dangkal di sekitar pulau-pulau dan ada juga palung yang lebih dalam. Arus laut di sini dipengaruhi oleh musim dan sistem angin muson yang juga mempengaruhi pola migrasi ikan. Suhu airnya cenderung hangat karena berada di wilayah tropis. Kepulauan Natuna sendiri terdiri dari banyak pulau, dengan Pulau Bunguran besar sebagai pulau utama dan pusat pemerintahan. Pulau-pulau lain yang cukup dikenal antara lain Pulau Serasan yang berbatasan dengan Sarawak atau Malaysia, Pulau Midai, dan Pulau Laut yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia. Bagian utara. Upaya mempertahankan. Untuk mempertahankan Pulau Natuna dari ancaman negara lain, Indonesia perlu menerapkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam berbagai bidang strategis. Yang pertama itu adalah memperkuat kehadiran militer, seperti pembangunan pangkalan militer yang lebih modern dan lengkap di Natuna. Kedua, penambahan personel TNI, serta latihan rutin bersama. Penempatan alat utama sistem senjata atau alutsista seperti radar, kapal perang, pesawat tempur, dan rudal pertahanan udara. Yang kedua ada penguatan kedaulatan sipil, yaitu peningkatan jumlah penduduk lokal melalui program transmigrasi atau pembangunan infrastruktur untuk menarik warga tinggal di Natuna, pengembangan ekonomi lokal seperti perikanan, pariwisata, dan energi, contohnya minyak dan gas, untuk membuat pulau ini produktif dan strategis secara ekonomi. Setelah itu ada pendidikan dan layanan publik yang memadai agar warga merasa bagian dari NKRI secara utuh. Yang ketiga ada diplomasi dan hukum internasional. Aktif di forum internasional untuk menegaskan Natuna sebagai bagian sah dari Indonesia berdasarkan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Selanjutnya, kerjasama dengan negara lain, terutama ASEAN, untuk menjaga stabilitas kawasan dan menghindari klaim sepihak seperti yang pernah dilakukan Tiongkok dengan Nine Dash Line. Yang keempat, ada pengawasan dan teknologi. Pemanfaatan teknologi satelit dan drone untuk mengawasi wilayah perairan Natuna. Sistem peringatan dini jika ada kapal asing ilegal yang masuk. Koordinasi antar lembaga seperti Bakamia, KKP, dan TNI agar penindakan cepat dan tegas. Yang terakhir ada penguatan kesadaran nasional, seperti pendidikan kebangsaan dan kampanye publik, agar semua warga Indonesia termasuk di Natuna merasa bangga dan terlibat dalam menjaga wilayah NKRI. Pelibatan masyarakat lokal sebagai bagian dari mata dan telinga negara di wilayah perbatasan. Pendekatan ini penting karena mempertahankan wilayah bukan hanya soal militer, tapi juga soal ekonomi, hukum, diplomasi, dan masyarakat. Yang membuat
Natuna itu menjadi perebutan untuk negara tetangga dan negara Cina khususnya itu Kepulauan Natuna itu memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa banyaknya serta sumber daya alam yang dapat dimaksimalkan dengan baik. Yang pertama itu ada minyak dan gas bumi. Natuna ini dikenal memiliki Kekayaan cadangan gas alam. alam yang sangat besar, terutama di Blok S Natuna dengan volume gas di tempat berkisar sekitar 22 triliun kaki kubik dan cadangan sebesar 46 triliun kubik. Selain itu terdapat potensi minyak bumi sebesar 36 juta barel meskipun dapat dimanfaatkan sekitar 25.000 barel. Yang kedua yaitu di sistem perikanan dari Kepulauan Natuna tersebut. Laut Natuna merupakan salah satu lumbung ikan terbesar yang ada di Indonesia. Potensi lestari ikan di wilayah ini mencapai sekitar 1 juta ton per tahunnya untuk diproduksi dan diekspor maupun diimpor ke dalam maupun ke luar negeri. Namun pemanfaatannya baru sekitar 13,5%. Jenis ikan yang dominan meliputi Kepulauan Natuna ini yaitu ikan pelagis yang kecil, ikan demersal, cumi-cumi, rajungan, kepiting, dan lobster. Yang ketiga yaitu mineral dan sumber daya tambang. Pada dasar laut di Kepulauan Natuna kaya akan berbagai mineral seperti pasir kuarsa, zirkon, monazit, ilmenit, dan timah. Potensi mineral ini diperkirakan mencapai 24,2 miliar ton. Yang keempat yaitu untuk pengembangan pariwisata dan ekowisatanya. Keindahan alam Natuna dengan pulau-pulau kecil, pantai berpasir putih, air laut yang jernih menjadikannya destinasi wisata bahari yang sangat potensial. Beberapa objek wisata unggulan antara lain di Kepulauan Natuna tersebut yaitu Tanjung Senubing dan Pantai Batu Kasa. Yang kelima yaitu banyaknya ekologi dan keanekaragaman hayati yang ada di Kepulauan Natuna tersebut. Natuna memiliki ekosistem hutan hujan dataran rendah seperti Borneo dengan keanekaragaman hayati yang sangat-sangat tinggi. Terdapat 71 spesies burung yang ada di Kepulauan Natuna seperti elang ikan kecil, elang ular Natuna. Selain itu terdapat 3 spesies primata non-manusia seperti kukang, monyet ekor panjang, dan monyet daun Natuna. Hewan-hewan tersebut sangat dilestarikan dan masih ada ditemukan di Kepulauan Natuna. Yang selanjutnya itu kenapa Kepulauan Natuna beberapa sumber daya alam yang ada di Kepulauan Natuna, dan juga yaitu posisi Kepulauan Natuna ini terletak di jalur pelayaran internasional yang sangat strategis sehingga menjadikan rute utama bagi sepertiga pelayaran di dunia ekonomi. Hal ini menjadikan Natuna sebagai kawasan yang penting dalam geopolitik dan ekonomi maritim. Kekayaan alam yang dimiliki Natuna akan dijelaskan lagi lebih detail yaitu dari tentang sumber daya perikanan yang ada di Kepulauan Natuna, yaitu potensi ikan di Laut Natuna ini bisa mencapai 212,85 ton tiap tahunnya berdasarkan data studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan dari Provinsi Kepulauan Riau. Kontribusi mahasiswa. Jumlah ini hampir menjangkau 50% potensi wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. 711 dari total potensi 1143.341 ton per tahunnya sudah dikeluarkan dari Kepulauan Natuna. Dalam putusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 47 tahun 2016, secara resmi mencatat Laut Natuna memiliki berbagai jenis sumber daya ikan. Beberapa diantaranya ialah ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang penait, lobster, kepiting, rajungan, hingga cumi-cumi. Jumlah potensi ikan terbesar di PPRI 711 yang mencakup Selat Kalimantan dan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan pada tahun 2017. Ikan pelagis kecil menyumbang jumlah potensi sebesar 330.284 ton, kemudian disusul oleh jenis ikan pelagis besar dengan potensi 185.855 ton,
ikan demersal sebesar 131,70 ton, udang penait sebesar 62.342 ton, dan cumi-cumi sebesar 23.499 ton, ikan karang besar sebesar 20.625 ton, rajungan sebesar 1.711 ton, kepiting sebesar 2.318 ton, serta lobster sebesar 1.421 ton. Itu adalah bukti dari kekayaan Kepulauan Natuna dari sumber daya ikannya, sehingga membuat Natuna itu sangat dijaga ketat oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Indonesia dan menjadi bagian terluar dari kepulauan dan menjadi bagian yang paling terluar di utara Indonesia. Kita sebagai mahasiswa memang tidak memiliki kewenangan langsung dalam mempertahankan negara seperti militer. Tetapi ada banyak hal strategis yang bisa dilakukan untuk ikut berkontribusi dan mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Yang pertama itu ada aktif dalam edukasi dan advokasi seperti membuat kajian, opini, atau kampanye yang mendukung kedaulatan Indonesia di Natuna. Menggunakan media sosial atau media kampus untuk menyebarkan informasi yang benar dan mengedukasi masyarakat. Yang kedua, berpartisipasi dalam riset dan inovasi. Bagi mahasiswa di bidang teknik, teknologi, atau kelautan, bisa membuat proyek atau riset yang mendukung pengawasan maritim, konservasi laut, atau sistem navigasi nasional. Bidang sosial dan hukum bisa meneliti kebijakan pertahanan, hubungan internasional, dan strategi diplomasi maritim. Mengembangkan kewirausahaan berbasis daerah perbatasan. Dorong ide-ide pengembangan ekonomi lokal di wilayah perbatasan seperti Natuna agar masyarakatnya kuat secara ekonomi dan tidak mudah dipengaruhi pihak luar. Yang keempat, gabung organisasi atau komunitas bela negara. Banyak kampus atau lembaga yang memiliki program bela negara atau komunitas yang peduli terhadap isu pertahanan dan kedaulatan dan membela, seperti membuka volunteer untuk membela kedaulatan Pulau Natuna.